Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas D semester 4 Prodi Pendidikan Biologi dengan 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Faratia Intansari, NPM 20110602884 sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri kedua, dan 3 rekan saya. Saya Dea Yustin Monica dengan NPM 20110600246 sebagai pemateri pertama. Halo, saya Nita Destia, NPM 20110600320 sebagai pemateri ketiga. Halo, saya Yin Raktaviani dengan NPM 201110602515 sebagai pemateri keempat. Nah, di sini kami akan membahas mengenai proyek penelitian dengan judul yaitu pembuatan cuka beras merah menggunakan atau dengan bantuan bakteri asam asetat atau Acetobacter. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dea. Baik, apa sih cuka beras merah itu? Cuka beras merah adalah cuka yang berasal dari beras yang difermentasi. Pembuatan cuka beras merah dilakukan dengan mencampurkan air rendaman nasi beras merah dengan fermentasi starter atau bahan tambahan yang digunakan pada tahap awal fermentasi. Lalu, mengapa kami memilih untuk membuat cuka beras merah? Kami sebagai peneliti ingin mengembangkan produk berupa cuka beras merah karena dari bahan yang digunakan ini mudah didapat. Yang mana kita ketahui Indonesia merupakan salah satu penghasil beras terbesar di dunia. Terlebih lagi, cuka beras merah lebih ringan dari cuka-cuka pada umumnya, baik untuk kesehatan dan juga sebagai campuran untuk masakan. Kemudian, alat dan bahan yang kami gunakan, alatnya berupa mangkuk, gelas, sendok, dan toples kaca. Kemudian untuk bahannya sendiri ada beras merah, air, gula, dan juga ragi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu cara pembuatan. Yang pertama, masak terlebih dahulu beras merah hingga menjadi nasi. Kemudian, takar sebanyak 250 gram dan rendam nasi menggunakan air sebanyak 900 ml selama 4 jam. Kemudian, pisahkan air rendaman dan nasi menggunakan penyaring. Kemudian, simpan air rendaman di dalam lemari es selama 1 malam atau kurang lebih 12 jam. Lalu keluarkan dari lemari es dan tambahkan 250 gram gula pasir. Untuk langkah selanjutnya yaitu campurkan air dan gula hingga larut sepenuhnya. Kemudian masak campuran gula dan air nasi merah sekitar 20 menit, kemudian biarkan hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, masukkan dalam wadah toples dan beri ragi 1/4 dari ukuran ragi tape. Disinilah peran bakteri dibutuhkan. Ragi mengandung bakteri yang akan membantu proses fermentasi. Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi cuka ini adalah bakteri asam asetat atau Acetobacter. Kemudian, pastikan semua bahan tercampur rata.
Setelahnya, tutup toples menggunakan kain bersih. Simpan di tempat yang aman dan bersih, tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Fermentasi memakan waktu sekitar 5-7 hari. Setelah 5 hari, air berubah menjadi arak. Kemudian arak itu direbus kembali sekitar 15-20 menit dengan api sedang. Setelah dingin, saring dengan kain halus untuk menghilangkan buih-buih yang ada. Kemudian, lakukan fermentasi kedua minimal 2 minggu. Durasi fermentasi kedua akan berbeda tergantung pada selera keasaman cuka yang kita buat. Selanjutnya ada hasil. Hasil dari fermentasi ini berupa cairan kecoklatan. Hal ini disebabkan karena jenis beras yang kami gunakan adalah beras merah dan lama fermentasi yang dilakukan. Nah, waktu fermentasi yang kami lakukan di sini yaitu selama 2 minggu. Perlu diingat bahwasannya semakin lama waktu fermentasi yang dilakukan, maka akan meningkatkan tingkat keasaman dari cukanya. Nah, di sini rasanya itu cita rasanya asam manis, getir, dan sedikit asin. Nah, di sini kami sebagai peneliti memiliki harapan bahwasannya produk pengembangan kami bisa menjadi alternatif cuka rumahan yang murah dan memiliki banyak manfaat terkhusus untuk kesehatan seperti meningkatkan kesehatan pencernaan, bersifat antiseptik, tonik untuk hati, mengurangi kelelahan, meningkatkan imunitas, meningkatkan kesehatan jantung, dan menjaga berat badan. Nah, selain itu ada juga untuk mencerahkan kulit, facial toner alami, dan juga pembuatan bisa dilakukan sendiri di rumah dengan bahan yang dapat dengan mudah didapatkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu saja pembahasan mengenai proses atau hasil dari pembuatan cuka beras merah. Untuk step by step atau proses pembuatan dari cuka beras merah itu sendiri dapat dilihat di video selanjutnya.